Yang kedua lah apa yang dibilang daripada Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, wa'dun nafsaka fil maut. Ingat dirimu akan kematian. Kapanpun kita, dimanapun kita, pasti kematian itu akan datang kepada kita. Enggak sekarang, enggak besok, enggak lusa, kapanpun, dimanapun. Karena apa? Puja-puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada pagi yang penuh dengan barokah ini. Allah masih melimpahkan nikmat-Nya kepada kita. Allah masih memberikan nikmat yang besar dalam hidup kita. Allah masih berikan kita iman. Allah masih berikan kita kesehatan. InsyaAllah dengan iman dan kesehatan ini kita bisa menjalankan kehidupan dengan asas apa-apa yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bagaimana kita mencontoh kehidupan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat bertakaikan salam kehadiran junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu senantiasa berselawat mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Kiranya selawat yang kita bacakan menjadikan kita termasuk dalam kelompoknya orang-orang yang akan mendapatkan syafaat nanti di yaumil mahsyar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, hadirin jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya mari sama kita bacakan sepaling Fatihah. Kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, untuk orang-orang tercinta kita. Ila hadinya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu, orang-orang kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bercerita salamah sahabat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau berkumpul dengan Muaz radhiyallahu anhu, dan Muaz pun bercerita kepadanya, wahai Abi Salamah, aku pernah duduk berdua dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan aku meminta nasihat kepada beliau. Lalu beliau pun berkata, "U'budullah ka'annaka tarah." Rasul pun memberikan nasihat kepada Muaz radhiyallahu anhu bahwasanya sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya. Wa'dun nafsaka fil maut, dan ingatlah dirimu dengan kematian. Wazkurillah 'inda kulli hajarin wa 'inda kulli syajaratin, dan berzikirlah engkau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dikala kau di tengah daripada samping-samping batu dan pepohonan. Wa idza 'amilta sayyi'atan fa'mal bi jambiha hasanat, dan apabila kau melakukan keburukan, iringilah keburukan itu dengan kebaikan. As-sirru bis-sirri wal 'alaniyatu bil 'alaniyah,
Dan andai kau berbuat kejahatan dalam keadaan sembunyi, maka memohon ampunlah kau kepada Allah dalam sembunyi. Dan apabila kau bermaksiat kepada Allah di depan halayak ramai, maka umumkanlah pertaubatanmu. Nah, ini kan sedap kita dengarnya. Jelas hadis yang diceritakan. Oh, budullah ka'annaka tarah. Sembahlah Allah seakan-akan kau melihatnya. Ini adalah pencapaian maksimal yang dianjurkan. Kalau kita mampu dalam kehidupan kita ini, bagaimana kita menjalankan pengabdian diri kita kepada Allah seakan-akan kita melihat Allah. Artinya apa? Dimanapun kita, apapun kondisinya kita, apapun yang kita lihat, di dalamnya ada af'al Allah. Artinya apa? Tersentuh batin kita ketika kita melihat rumah secara syariat. Rumah itu dibangun oleh seorang tukang. Yang membuat jadi rumah itu adalah tukang. Tapi di dalamnya ada af'al Allah. Kalau tak ada izin Allah, rumah itu berdiri. Setengah mati tukang itu buatnya, runtuh rumah itu lagi. Jadi ketika melihat rumah yang megah, ada bersit dalam hati kita apa? Itu afalnya Allah. Mazharnya saja seorang hamba yang membangun rumah itu. Ada tukang, ada asisten tukang, ada kernetnya dan lainnya. Padahal itu afal Allah daripada izinnya. Setiap apa yang kita lihat ini maksimal. Apa yang dikatakan dengan apa? Dengan musyahadah. Tapi kalau kita nggak mampu, ini orang-orang yang bermusyahadah, ini orang-orang yang sudah wasil, orang-orang yang sudah sampai. Artinya apa? Dia bisa merasakan sentuhan batinnya memang betul senantiasa maksimal. Kalau kita mau buat, kita mau mencapainya, ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Mungkin dengan jalan yang lebih cepat kita masuk dengan tarekat misalnya, atau kita mengadakan zikir ritual di rumah kita dengan memperbanyak, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak meninggalkan kegiatan-kegiatan kehidupan duniawi, tapi tidak meninggal duniawi. Inilah yang dikatakan musyahadah. Atau setidaknya kita bisa melakukan dengan muraqabah, merasa dimanapun kita berada ada pantauan Allah dalam diri kita. Nah, inilah yang dinasihatkan daripada Rasulullah kepada Muaz bin Jabal. Supaya apa? Supaya kita tidak bisa jatuh dan tergelincir dalam kesalahan-kesalahan. Yang kedua lah, apa yang dibilang daripada Rasulullah kepada Muaz bin Jabal, wa'dun nafsaka fil maut. Ingat dirimu akan kematian. Kapanpun kita, dimanapun kita, pasti kematian itu akan datang kepada kita. Enggak sekarang, enggak besok, enggak lusa, kapanpun, dimanapun. Karena apa? Ketika kita ditiupkan roh di alam kandungan, kita sudah ada janji memang. Sudah kita teken MU kesepakatan kita. Cuman kita nggak tahu kapan. Moga-moga harapan kita apa? Kita diberikan kematian yang namanya husnul khotimah. Kematian yang baik. Karena apa? Dengan kematian yang baik itu insya Allah kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuman ya paham-paham lah. Kalau mati itu pasti datang, ya kita yakin. Tapi bagaimana kita mempersiapkan kalau mati itu datang? Bagaimana hari ini ketika kita dicabut Allah nyawa kita? Termasuk orang yang sudah siapkah kita? Orang yang ragu atau yang takut? Ragu masih ada juga. Mungkin masuk surga, mungkin masuk neraka. Orang yang takut kita, kenapa? Kalau kita dicabut pasti gawat. Kenapa? Tidak ada persiapan. Karena kita ini semua merantau hakikatnya. Nah, naifnya kita udah merantau nggak tahu diri. Kenapa? Kita tidak mempersiapkan bekal untuk kita pulang ke rumah. Orang yang merantau itu Pak, Masya Allah, dia kerja dengan sungguh-sungguh. Orang yang merantau itu apa? Dia kumpulkan hasil rantauannya untuk dibawa pulang. Orang beriman seumpamanya orang merantau di bumi Allah Ta'ala ini. Jadi ketika dia tahu kapan dia pulang, dia sudah bawa bontot, dia sudah bawa hasil daripada hasil rantauannya. Karena apa?
kita ini harus paham, kita ini harus tahu bagaimana kita menjadikan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah ladang cocok tanamnya untuk akhirat. Jadi bagaimana kita menanam untuk diri kita agar apa? Agar kita selamat nanti di akhirat untuk dihisab. Karena apa? Tidak ada satu waktu pun yang kita jalani di permukaan bumi Allah ini kecuali akan ada hisabnya untuk diri kita. Wazkurillah inda kulli hajarin wa inda kulli syajaratin. Artinya apa? Berzikirlah, ingatlah Allah dimanapun kau berada. Di dalam keramaian kau ingat Allah, di dalam kesunyian kau ingat Allah, dimanapun. Bahkan sampai di pasar, di shop, tempat yang paling buruk itu adalah pasar. Itu pun kita masih dianjurkan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kadang-kadang kalau udah masuk pajak nih lupa Allah kita. Kenapa? Dalam perdagangan, ketika kita mencintai dunia, maka kita kadang-kadang bisa melupakan hukum ahkam daripada yang diatur oleh agama kita. Bisa kita bercurang dalam melakukan perdagangan. Supaya itu dimanapun, dikala ramai ingat Allah, dikala sunyi ingat Allah. Supaya apa? Supaya diri ini terjaga daripada kemaksiatan dan godaan syaitan yang terkutuk. Wa idza amilta sayyi'atan fa'mal bi jambiha hasanat. Apabila kau berbuat keburukan, apabila kau berbuat dosa, maka iringilah perbuatan dosa itu dengan perbuatan kebaikan. Artinya apa? Artinya ketika kau berbuat maksiat kepada Allah, ketika kau berbuat salah kepada Allah, maka cepatlah kau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beristighfar, mohon ampun sama Allah. Karena apa? Dosa-dosa yang cepat diistighfarkannya Allah akan mengampunkan. Karena apa? Karena seorang hamba itu sadar akan dirinya. Kita ini, Masya Allah, kita ini adalah orang-orang yang selalu salah. Tapi janganlah salah terus. Kita orang-orang yang selalu khilaf, tapi jangan tiap hari khilaf saja. Kalaupun fitrahnya kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap keturunan Adam itu pasti buat salah. Tapi sebaik-baiknya orang yang berbuat salah itu adalah orang-orang yang bertaubat. Tapi jangan salah terus. Maksud tujuan hadis ini apa? Perbaiki terus kehidupanmu. Hari ini kau boleh salah, tapi kau harus benar. Hari ini boleh kau melakukan kekhilafan, tapi harus berhenti dari kekhilafan itu. Artinya apa? Satu kita meninggalkan kemaksiatan agar kita bisa mencapai hasanat menuju kepada kebaikan, di mana datangnya ridha Allah ketika kita meninggalkan daripada hal-hal yang buruk. Man taba min ba'di zulmihi wa aslaha. Nah, itu dia. Bagaimana kita memperbaiki diri kita dari setiap kezoliman yang kita buat, kita perbaiki dengan apa? Memperbanyak ta'lim, hadir di pengajian, banyak beristighfar. Masya Allah, tabarakallah. Orang-orang yang selalu beristighfar, Allah akan buat dalam kehidupannya setiap masalahnya ada jalan keluar, setiap kerumitannya ada kemudahan, dan setiap daripada apa rezekinya Allah akan berikan rezeki yang tak terduga. Nah, cuma kita berapa kali istighfar? Tahu diri lah. Salah iya, keturunan Nabi enggak, keturunan ulama enggak, manusia biasa. Beristighfar, jangan malas-malas. Karena apa? Karena Rasulullah SAW yang maksum saja istighfarnya 100 kali satu hari. Kita tobatnya baru 6 hari, istighfarnya cuma 6 kali. Nah, kan nekat kali kita jadi orang nih. Baru 7 hari kita jadi orang baik, baru 3 bulan kita jadi orang baik, baru 3 tahun kita jadi orang baik. Tapi kalau disuruh istighfar, malesnya nauzubillah. Cuman apa? Cuman 7 kali, cuma 10 kali. Yakin kita? Semestinya kalau baginda Rasul 100 kali, ya kita 1000. Nah, ini cocok-cocoknya kan gitulah. Kenapa? Rasul menganjurkan kita beristighfar. Rasul yang gak punya dosa 100, yang dosanya diampuni 100. Lah kita dosa kita belum tentu diampuni,
tobat kita belum diterima. Kenapa? Kadang sholat kita pun masih centrang-brena. Kadang kita datang pun masbuk. Nah, hari ini bagaimana kita nuansa Ramadan, menjadikan kita orang-orang yang baik dan dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meningkatkan jazbah kita beramal. Karena Ramadan ini nuansanya kan berlipat-lipat ganda. Karena naif kali kita nih. Ketika dijanjikan di bulan Ramadan ini gebiar pahala, Allah ucurkan rahmat, Allah buka pintu taubat, Allah buka pintu langit, Allah belenggu syaitan. Kita juga tidak meningkatkan amal, gini-gini aja. Lah nanti kalau setelah berpisah dengan bulan Ramadan ya kita goyang lagi. Oh, nggak ada setan aja kita masih malas beramal, apalagi ada setan. Bagaimana kita menundukkan nafsu kita? Ketika nafsu itu ditunggangi oleh setan, maka kita akan kiprat-kiprat. Nah, Ramadan ini latihan. Kenapa? Ketika kita sudah latihan, Masya Allah, Tabarakallah, Icuk Sugiyarto, Lem Swiking, Topik Hidayat, ini pandai main badminton, nggak langsung pandai. Ada latihan tahapan-tahapan yang dilakukannya, maka dia menjadi pemegang gelar juara. Kita juga harus latihan. Kalau di bulan suci Ramadan kita tidak bisa tahajud, mustahil. Di bulan yang lain kita bisa tahajud, nggak payah itu. Wong yang ada sahur aja kita nggak tahajud. Bagaimana nggak pakai sahur? Ujuk-ujuk subuh, ya ujuk-ujuk ringan. Ujuk-ujuk sholatnya apa? Usolli fardhu subhi rakataini qada'an. Kenapa kesiangan? Itu adalah kerja. Orang subuh aja pun kita bisa terang matahari. Masa nutup pintu pakai jendela supaya agak gelap. Kalau nggak nampak matahari itu, pasarnya apa? Usolli fardhu subhi rakataini qada'an. Ya kesiangan. Ini padahal orang yang sholat subuh, Masya Allah, Tabarakallah, seperti beramal satu malam. Barang siapa yang sholat sunat subuh, Masya Allah, Tabarakallah, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, hari ini apa yang sudah kita lakukan? Kalau di bulan suci Ramadan pun kita tidak bisa melipat gandakan amal ibadah, khawatir kita keluar dari Ramadan selesai. Kenapa? Jadi berat dalam beribadah. Asirru bisirri wal alaniyah bil alaniyah. Hari ini Masya Allah, apa yang kita khawatirkan? Kita ini taat di muka orang ramai, di hal yang ramai kita ini taat. Tapi ketika kita bersendirian, kita masih bermaksiat kepada Allah. Kita ini jahat. Di muka orang ramai kadang-kadang Masya Allah, sholat sunat kita, ya Allah, bisa 4 rakaat, bisa 6. Waktu sendiri, ayat yang dibaca tetap qul huwallahu sama inna a'taina. Kenapa? Kita berbeda taat kita dalam keadaan sendiri dan di hal ramai. Nah, hari ini ketika kita bermaksiat kepada Allah dalam kesendirian, beristighfarlah engkau kepada Allah dengan kesendirianmu. Tapi ingat, ketika kau bermaksiat di muka orang ramai, maka umumkan taubat dalam dirimu. Karena kadang-kadang Masya Allah, Tabarakallah, maaf sekali, banyak di antara kawan-kawan kita, berapa keluar, apa CK hari ini? Itu kan maksiat, berani menanyakan di muka orang ramai. Hal-hal ramai kita masih nanyakan maksiat, kemungkaran. Nah, hari ini umumkan, hari ini aku sudah tinggal pada maksiat, aku sudah tidak berbuat lagi maksiat. Umumkan. Kalau dulu kita memang tukang yang buat maksiat, hari ini beranikan gunakan jubah misalnya ke masjid, ke musola, datang duduk di musola. Ini datang duduk di musola di ujung supaya jangan tengok orang. Malu, menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim, menunjukkan identitas kita sebagai seorang yang suka sholat berjamaah. Kita malu. Tanya Islamnya, tanya imannya. Masuk surga nggak malu, dapat rezeki Allah nggak malu. Bagaimana dia malu ketika menunjukkan dia cinta sama Allah? Kalau Allah malu nanti menunjukkan cintanya sama kita, kita gawat. Kenapa? Kita nggak hebat, kita nggak bisa apa-apa. Karena apa? Hari ini duduknya kita bisa bersama ini buah cintanya Allah. Kalau Allah nggak cintai kita, Allah nggak sayang sama kita, kita nggak bisa sampai kemari.
Kita ini kan cuma daripada bahan yang diberikan Allah kepada kita. Kita bagaimana bersyukurnya. Hari ini bagaimana kita merasakan rahmannya Allah, bagaimana merasakan rahimnya Allah. Dengan itu kita bisa mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut-takutlah kita. Karena apa? Kapanpun, dimanapun kita bisa dijemput Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa berakhir. Dan dalam berakhir ini harapan kita dalam cinta Allah dan dalam keadaan husnul khotimah. Bapak Ibu orang-orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah yang dapat disampaikan sekilas daripada nasihat-nasihat yang bisa diberikan dan insyaallah bermanfaat kepada kita semua. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.